Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini kita dapat bertemu pada pembelajaran BTA atau Pendidikan Al-Qur'an pada pertemuan yang ke-7, yang dimana pada kali ini kita akan membahas bab ke-9 tentang kewajiban menutup aurat bagian kedua. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa semoga apa yang kalian pelajari itu dapat kalian lebih mudah dipahami dan kalian mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan doa ini kalian lebih cepat paham dan insyaallah dapat mengamalkan apa yang Bapak ajarkan dalam pembelajaran kali ini. Pada bab kali ini adalah tentang kewajiban menutup aurat. Pada episode sebelumnya kita juga sudah membahas tentang ini dalam setandang surah Al-Ahzab surah ke-33 ayat 59. Tetapi kita akan menyambung kelanjutannya bagian B surah An-Nur surah ke-24 ayat ke-31. Bagaimana bunyinya? Mari kita dengarkan, simak baik-baik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Kita akan membahas seperti biasa tentang tajwidnya dulu. Nah, di sini ada kata wa qul lil mu'minina yaghdudna min absarihinna. Kita akan mengamalkan, mempraktekkan tajwid yang sudah kita pelajari seperti alif lam, qalqalah, dan hukum nun mati dan tanwin, dan juga nanti kalau ada lam jalalah akan kita bahas. Kali ini kita akan membahas tajwid dari surah ini. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna. Ada kata min bertemu alif ya, ada nun mati dan tanwin. Ada an, in, un atau nun mati, ada nun mati ya bertemu alifnya. Dimana nun mati ini menjadi salah satu sebab syarat
akan munculnya ini hukum nun mati dan tanwin. Tetapi nun mati bertemu huruf alif atau hamzah, maka dia hukumnya apa? Ya benar, itu adalah izhar. Kemudian absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma zahara minha. Nah, di sini kalian lihat ketemu lagi hukum nun mati dan tanwin. Ada nun mati ya bertemu huruf ha. Nun mati bertemu ha apa? Juga sama ini seperti tadi, yaitu hukumnya izhar, maka dibaca jelas, tidak ada pemanjangan, baca apa adanya. Zahara minha min absari, jangan dipanjangkan misalnya min absar, salah, tapi dipendekkan saja. Wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna wa la yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna aw abaihinna aw abai bu'ulatihinna. Ya, bendera-bendera ini nanti akan kita bahas pada kelas 2 nanti ya, tajwid-tajwidnya. Aw ikhwanihinna aw bani ikhwatihinna aw bani nisaihinna wa malakat aymanuhunna bani ikhwanihinna aw bani akhwatihinna aw ma malakat aymanuhunna. Di sini ada alif lam ya. Awit tabi'ina, ada alif lam bertemu huruf ta. Alif lam bertemu huruf ta, hukumnya at-ta. Hukumnya adalah alif lam syamsiyah. Cirinya apa? Setelah alif lamnya nggak pakai sukun, dan kata berikutnya memakai tasydid, disebut dengan alif lam syamsiyah. Ulil arba'i. Kalau ini alif lam apa? Nah, alif lamnya la pakai sukun. Lawannya dari tadi alif lam qamariyah. Maka L-nya kedengaran al-qamariyah. Ulil irbati minar rijali aw tiflu ladina lam yazharu ala awrati nisa wala yadribna. Nah, ada huruf apa ini? Bajadal toko, huruf qalqalah. Maka ini mengandung huruf hukumnya adalah qalqalah. Qalqalah apa? Qalqalah segerok, karena di tengah kata atau tengah ayat, bukan di ujung, bukan di pojok. Bi'arjulihinna liya'lama ma yakhfina min zinatihinna wa tub ila Allah. Ada kata Allah di sini. Allah ketika sebelum katanya Allah ini ada berbaris apa di sini? Berbaris fathah, baris di atas. Maka hukumnya adalah tafkhim atau tagliz. Sudah Bapak ajarkan ketika kelas 1 semester 1, tafkhim atau tagliz sama. Jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Ini ada alif lam lagi, alif lam qamariyah. Maka L-nya kedengaran ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Ya. Kemudian kita baca terjemahan dari ayat ini, terjemah ayat 31 yang artinya, katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya, dan hendaklah mereka menutup kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasan kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara lelaki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Kita identifikasi dulu secara terjemahan satu persatu ya. Yang pertama di sini ditujukan buat para perempuan yang beriman. Artinya perempuan-perempuan Islam
pada ayat sebelumnya dijelaskan tentang kewajiban memakai jilbab. Nah, kemudian pada ayat ini menjelaskan tentang apa-apa saja yang dilarang bagi seorang perempuan dalam menampakkan auratnya. Di sini disebutkan hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya. Ada 3 hal yang di sini. Pertama, menjaga pandangan terhadap lelaki, artinya diperintahkan oleh wanita untuk menunduk, jangan terlalu memandang lelaki apalagi dengan nafsu. Kemudian dan yang kedua adalah menahan kemaluannya, menjaga kemaluannya. Hafizu furujahum, ya, artinya bergaul itu jangan terlalu berlebihan, apalagi sampai berhubungan yang melebihi batas wajar, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, ya, kecuali yang biasa nampak dari badannya. Apa saja perhiasannya nanti akan dibahas pada penjelasan pada ayat ini. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kepalanya, artinya memakai jilbab. Dan janganlah menampakkan perhiasan kecuali kepada suami. Jadi kita memang boleh memiliki perhiasan dan menampakkannya, dan itu hanya wajib diperbolehkan kepada suami saja ataupun ayah mereka. Jadi menampakkan perhiasan enggak semua orang boleh ditampakkan, ya, dimunculkan, diperlihatkan. Hanya orang-orang tertentu. Pertama suami. Kalau belum ada suami maka ayah boleh, atau ayah suami mereka, artinya mertua kalian, atau putra-putra mereka. Jadi kalau punya anak kita melihat perhiasan kita boleh, atau putra-putra suami mereka, artinya anak tiri kalian, ya, atau saudara laki-laki mereka, artinya adik sana kalian, adik atau kakak, atau putra saudara lelaki mereka. Kalau seandainya adik kita atau kakak kita punya anak sudah, nah putra saudara laki-laki itu namanya, ya, anak daripada kakak kita boleh juga melihat perhiasan kita, atau putra saudara perempuan mereka. Jadi kalau ada saudara kita, kakak kita perempuan juga, dia sudah memiliki anak laki-laki, maka mereka boleh. Artinya selama itu dalam batas keluarga, ya, memiliki zuriat, memiliki keturunan dalam satu garis dalam keluarga kalian, kalau itu laki-laki tidak apa-apa. Tapi kalau luar daripada keluarga, itu yang diharamkan untuk menampilkan perhiasan tadi. Atau wanita-wanita dalam Islam, nah kecuali seandainya memang bukan keturunan tapi wanita saja boleh, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita, tidak memiliki nafsu lagi terhadap wanita, ya. Zaman dulu memang ada perbudakan, sehingga budak-budak itu mereka tinggal di rumah seperti layaknya seorang pembantu, ya, diperbolehkan. Kemudian pelayan-pelayan lelaki, kalau seandainya ada pelayannya itu adalah orang-orang yang tidak memiliki nafsu terhadap perempuan, ataupun anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita, anak-anak kecil, yang anak-anak masih balita, tidak mengerti tentang tubuh wanita, maka boleh menampakkan perhiasan, ya, bukan pakaian dalam atau lain-lain. Ini perhiasan, maksudnya dalam bentuk hal wajar. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya, ya. Ini seandainya kalian memiliki gelang, tetapi gelangnya di kaki, ya, seperti orang India biasanya ini, mukulkan kakinya, hantak supaya terdengar bunyi gelincing, kling 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 kling, ingin menampilkan gitu. Kalau saya mempunyai gelang di kaki, nah menghantakkan kakinya saja itu dilarangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Maka kata Allah, bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, karena itu adalah perbuatan sombong, itu adalah perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hai orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Ibnu Katsir menjelaskan tentang sebab nuzul dari ayat ini, memerintahkan kaum perempuan yang beriman untuk menundukkan pandangannya. Jadi tadi kan menjaga pandangan, maka dalam ayat ini dimaksudkan adalah agar setiap wanita kalau bertemu dengan laki-laki biasakan menundukkan pandangan,
Perbedaan orang timur dengan orang barat saat bertemu, orang timur itu lebih cenderung kepada menundukkan pandangan. Cenderung menundukkan pandangan bukan berarti karena dia tidak hormat, tetapi dalam artian dia menjaga yang namanya dari perbuatan-perbuatan zina. Ya, mendekati zina aja dilarang. Jangan sampai terjadi yang namanya zina mata, maka dia menundukkan pandangannya. Tapi kalau kebiasaan orang barat, kalau berbicara harus natap mata orang berbicara. Itulah perbedaan antara kebiasaan orang di timur dengan barat, ya. Dan tidak lagi melakukan kebiasaan perempuan jahiliyah dan kebiasaan wanita musyrik. Jadi kebiasaan orang-orang musyrik memang seperti itu. Dia dengan sombongnya menampilkan tubuhnya, ya. Sebagaimana dalam ayat sebelumnya, penjelasan sebelumnya, bahwa kalau orang seandainya tidak memakai jilbab kan itu disebut dengan budak, ya, maka itu akan diganggu. Tetapi kalau orang memakai pakaian yang tertutup, perhiasan itu disembunyikan, maka itu dianggap orang-orang yang terhormat dan dia tidak akan diganggu. Ayat ini diturun berkenaan dengan peristiwa yang terjadi di tempat tinggal Asma binti Mursad yang tinggal di Bani Harisah. Saat itu kaum wanita masuk ke rumahnya tanpa menutupi kakinya, sehingga sebagian kakinya terlihat. Demikian juga bagian atas dadanya. Asma berkata, sungguh buruk hal ini. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini. Jadi Rasulullah saat itu tinggal bersama Asma binti Mursad, ya, bagian Bani Harisah. Ternyata para orang-orang yang ingin bertemu dengan Nabi, ingin bertanya dengan Nabi, mereka malah masuk tetapi tidak menutup kakinya, ya, di mana kakinya terdapat banyak perhiasan, ya. Kemudian dia membukakan tanpa adanya tudung di kepala, artinya tanpa ada kerudung, sehingga leher dan bagian atas dada itu terlihat. Maka turunlah ayat ini, diperintahkan untuk menutup aurat, salah satunya memakaikan kerudung, ya. Menurut ayat ini, para ulama sepakat bahwa perempuan diharamkan memandang laki-laki bukan muhrim dengan syahwat, ya. Jadi jangan terlalu kalian suka mengidolakan lelaki, apalagi dengan syahwat, karena itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk menurunkan kain kerudung sehingga menutup bagian dada, bukan malah menampakkan bagian leher kalian, ya. Memerintahkan mereka untuk menurunkan kain kerudung sehingga menutup bagian dada, leher, juga pundak. Mereka diperintahkan juga untuk memelihara kemaluan dari perbuatan zina. Jadi itulah penjelasan dari asbabun nuzul dari ayat ini. Kenapa ayat ini menjadi turun? Nah, mungkin itu saja dari Bapak. Silahkan kalian kerjakan tugas di sini, ya. Kita ambil hikmah dari ayat ini. Walaupun ayat ini berkaitan tentang perempuan, tetapi kalian juga sebagai laki-laki juga perlu mempelajari ini agar kalian bisa menasehati insyaallah calon-calon istri kalian nanti di masa depan yang akan datang, mana aurat-aurat yang harus dilindungi, mana perhiasan badan tubuh yang boleh diperlihatkan kepada siapa saja tadi, yang jelas itu hanya ahli keluarga atau sesama perempuan. Nah, jangan terlalu menampakkan perhiasan tubuh dari istri kalian atau perempuan kalian atau anak juga termasuk, ya. Mungkin itu saja dari Bapak. Silakan komen nama, kelas, dan sebut kata hadir untuk menunjukkan kalian hadir pada pertemuan kali ini. Jika ada pertanyaan silakan komen pada kolom komentar. Itu saja dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.